Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi yang terkait beta bagian kedua. Ada beta fundamental. Yang tadi saya bilang, beta fundamental ini, kita tinggal masuk rumus saja teman-teman. Dan kita menggunakan ketujuh variabel-variabel yang digunakan. Ada dividen payout, asset growth, leverage, liquidity, asset size, earning variability, dan accounting beta. Boleh dibantu baca Bapak Khaldun, dividen payout ratio dan asset growth sama dijelaskan. Hmm, Dividen payout ratio (DPR) adalah rasio berapa banyak laba perusahaan yang dibagi menjadi dividen kepada pemegang saham. Contoh laba bersih PT Delta merupakan 1 juta rupiah. PT Delta memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 500.000 rupiah kepada pemegang saham. Aset growth, tingkat pertumbuhan aktiva tahunan dari aktiva total. Tingkat pertumbuhan perusahaan, growth, yang tinggi akan membuat dana yang dibutuhkan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan tersebut semakin besar, sehingga pembagian dividen akan semakin kecil. Terima kasih. Pak dijelaskan. Jadi dividen payout ratio ini uh, apa namanya, pembagian antara dividen dengan dengan jumlah saham nih. Dengan laba ya. Contoh laba bersih, jadi laba dengan dividen. Ini kalau seharusnya sih kalau labanya meningkat, dividennya juga meningkat. Jadi kalau semakin besar sih semakin 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 besar kalau dividennya tuh semakin murah gitu. Kalau pemegang saham sih maunya baginya sedikit, kalau investor maunya dapatnya banyak gitu. Iya betul Pak, kalau dari luar sudut pandang begitu Pak. Terus kalau aset growth Pak, Kalau aset growth ini pertumbuhan aktiva tahunan dari aktiva total. Ini jadi pertumbuhannya. Jadi kalau kita punya aset di perusahaan ini, kalau pertumbuhannya semakin meningkat, jadi dana yang dibutuhkan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan tersebut juga semakin besar. Jadi maksudnya kalau aset perusahaan semakin besar, ya udah pasti sih biayanya juga akan semakin besar gitu. Kayak rumah gitu. Kalau kita punya rumah besar gitu, pasti biayanya akan besar dibandingin rumah kecil gitu. iya karena Mungkin kan itu yang filosofi. kalau lagi masa pertumbuhan perusahaan biasanya pembagian dividen akan semakin kecil ya Pak, karena banyak kan laba ditahannya akan lebih banyak karena untuk kita ekspansi istilahnya begitu ya Pak ya. Iya, iya Bu. Betul sekali Bu. Baik, saya lanjut. Ada Erika, Erik tolong dibaca nih. Berarti liquidity sama asset size. Untuk leverage didefinisikan sebagai nilai buku total utang jangka panjang dibagi dengan total aktiva. Leverage diprediksi mempunyai hubungan positif dengan beta. Selanjutnya untuk asset size, itu variabel ukuran asset size yang diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Variabel ini diprediksi mempunyai hubungan yang negatif dengan resiko. Ukuran aktiva dipakai sebagai wakil pengukur proksi besarnya perusahaan. Perusahaan yang besar dianggap mempunyai risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Sedangkan untuk liquidity itu diukur sebagai current ratio, yaitu aktiva lancar yang dibagi dengan hutang lancar. Likuiditas diprediksi mempunyai hubungan negatif dengan beta, yang artinya semakin liquid perusahaan, semakin kecil resikonya tersebut. Terima kasih, Bu. Ya, karena kan biasa dari sudut pandang resiko ya. Kalau kita lihat orang perusahaan semakin liquid kan berarti semakin bagus kan ya. Kalau semakin liquid otomatis resiko betanya semakin apa namanya risiko akan semakin kecil. Jadi dia berbanding terbalik istilahnya kalau kita di skripsi kan lihat ada hubungan negatif ada hubungan positif ya. Yang lagi skripsi kan Rick ya. Boleh dijelasin lagi nih Rick, kalau aset size hubungannya bagaimana terhadap beta? Kalau yang asset size itu, kalau terhadap beta, mungkin risikonya dengan asumsi lebih kecil dibandingkan dengan eh, perusahaannya, karena itu ada ukuran aktivanya atau aset size-nya sebagai eh, standar pengukur proksi besarnya perusahaan, Bu.
dan hubungannya Oh, juga negatif dengan risiko, Bu. iya, karena kan kalau makin besar otomatis makin bagus ya kayak BCA atau kayak BRI itu kan pasti kan ukuran asetnya pasti besar kan ya. Jadi orang pasti percaya dengan ukuran aset besar ini dia resikonya akan lebih kecil terhadap kebangkrutan misalkan atau gagal bayar dan lain sebagainya. Kalau leverage Rich, gimana Erik? Leverage. Kalau untuk leverage itu kan eh, punya hubungan positif dengan beta karena fungsinya sebagai nilai buku dengan total utang jangka panjang yang dibagi dengan total aktiva. Baik, betul ya. Kalau leverage itu memang sangkut pautan terkait resiko ya. Selanjutnya ada earning variability sama accounting beta. Earning variability diukur dengan nilai deviasi standar dari PER atau rasio P per R harga saham dibagi dengan laba perusahaan. Lalu, accounting beta diperoleh dari koefisien regresi dengan variabel independen adalah perubahan indeks laba pasar untuk laba akuntansi dan variabel independen adalah perubahan indeks laba pasar untuk laba akuntansi portofolio pasar. Jadi earning variability ini diukur dengan nilai deviasi standar dari PER atau price earning ratio ya, harga saham dibagi dengan laba perusahaan. Nah, sedangkan kalau accounting beta ini diperoleh dari koefisien regresi dengan variabel independen adalah perubahan indeks laba pasar untuk laba akuntansi dan variabel independen adalah perubahan indeks laba pasar untuk laba akuntansi portofolio pasar. Jadi sebenarnya ketujuh variabel ini semua itu mempengaruhi nilai nanti buat perhitungan beta fundamental. Langsung masuk aja ke contoh soal, misalnya dari hasil regresi multivariat didapatlah angka seperti ini ya teman-teman. Rumusnya 0,05 pada saat kalau kita ngitung di SPSS kan sudah ada tuh regresi multivariat. Nanti kan menghasilkan angka seperti ini nih. Nanti kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Nilai-nilai variabel fundamental itu sudah ada nih. Kayak misalkan dividen pi out 0,75 berarti 0,05 dikurangin 1,2 dikali 0,075 ditambah 1,5 dikali growth-nya berapa? Aset growth-nya 0,05 ditambah 1,05 1,05 dikali dengan leverage-nya itu 0,9 dikurang 0,07 dikali dengan liquidity-nya 1,8 dan 0,085 dikali dengan 5,1 atau total asetnya ya. Nah, ditambah dengan 0,15 dikali dengan 0,55. 0,55 itu adalah earning variability-nya. Ditambah 0,35 dikali dengan 1,5 accounting betanya. Didapatlah angka 1,418 hasilnya ini. Jadi tadi ada tiga teman-teman, ada beta fundamental, beta accounting, atau beta pasar. Sedangkan kita di sini bisa tahu nih perbedaan antara beta pasar dan beta fundamental. Beta pasar dan beta fundamental ini kelebihan untuk beta return pasar yaitu mengukur respon dari masing-masing sekuritas terhadap pergerakan pasar. Kalau kelebihan dari beta fundamental ini, beta ini secara langsung berhubungan dengan perubahan karakteristik perusahaan. Karena beta ini dihitung menggunakan data karakteristik. Nah, kalau kelemahannya untuk beta return pasar yaitu tidak langsung mencerminkan perubahan dari karakteristik perusahaan. Karena beta return pasar dihitung berdasarkan hubungan data pasar dan tidak dihitung berdasarkan data karakteristik perusahaan. Nah, kalau kelemahan beta fundamental yaitu variabel-variabel karakteristik perusahaan mempunyai efek terhadap beta fundamental yang sama untuk semua perusahaan. Jadi karena kan kalau yang kelebihan di beta return pasar ini maksudnya beda dengan yang di beta fundamental. Nah, kelebihan di beta fundamental ini sebenarnya kayak mengisi kelemahan di beta pasar karena kan kalau di beta return pasar ini eh dia tidak mencerminkan perusahaan dari karakteristik perusahaan. Nah, kalau yang di beta fundamental ini langsung berhubungan dengan perubahan karakteristik perusahaan. Betul. Ya, kata kunci ada di sini. Betul tadi yang dibilang sama Rizky, bahwa beta return pasar ya pasti menggunakan pergerakan pasar. Sedangkan kalau beta fundamental ya kata kuncinya cuma satu itu menggunakan perubahan data. Jadi kita dari sudut pandang yang mana yang akan kita gunakan gitu loh. Semua metode kan makanya dibagi menjadi tiga metode, ada beta pasar, beta fundamental, sama beta akuntansi. Ini rumus dengan ada beta portofolio.
Tentunya sepertinya teman-teman ya, ada beta portofolio sama dengan proporsi sekuritas dikali dengan beta individual sekuritas. Beta portofolio umumnya lebih akurat dibandingkan dengan beta tiap-tiap individual sekuritas. Nah, di sini kita akan bahas terkait ini. Beta portofolio umumnya lebih akurat dibandingkan dengan beta tiap-tiap individual sekuritas. Alasannya adalah sebagai berikut. 1. Beta individual sekuritas diasumsikan konstan dari waktu ke waktu. Kenyataannya, beta individual sekuritas dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan beta individual sekuritas dapat berupa perubahan naik atau perubahan turun. Beta portofolio akan meniadakan perubahan beta individual sekuritas dengan perubahan beta individual sekuritas yang lainnya. Dengan demikian, jika beta tidak konstan dari waktu ke waktu, maka beta portofolio akan lebih dapat dibandingkan dengan individual sekuritas. Perhitungan beta individual sekuritas juga tidak lepas dari kesalahan pengukuran atau kesalahan acak. Pembentukan portofolio akan mengurangi kesalahan acak ini karena kesalahan acak atau sekuritas mungkin akan ditiadakan oleh kesalahan acak sekuritas yang lainnya. Dengan demikian, beta portofolio juga diharapkan akan lebih tepat dibandingkan dengan beta individual sekuritas. Seperti itu, Bu. Ya, tadi yang seperti Bapak bilang ya, bahwa penghitungan beta individual sekuritas tidak lepas dari kesalahan pengukuran juga atau kesalahan acak random error. Nah, itu pembentukan portofolio akan mengurangi kesalahan acak ini karena kesalahan acak satu sekuritas mungkin akan ditiadakan oleh kesalahan acak sekuritas yang lainnya. Dengan demikian, beta portofolio juga diharapkan akan lebih tepat dibandingkan dengan beta individual sekuritas. Jadi ini ada dua sudut pandang ya teman-teman. Jadi gimana sih? Tergantung dari si mau melihatnya, tergantung dari kita mau melihat itu dari sudut pandang yang mana, mau melihat dari pakai beta individual sekuritas kah atau kita mau menggunakan dengan beta portofolio begitu. Maksudnya itu masing-masing gitu. Oke, sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. See you on next video.